Udah nih. Iya deh. Kembali lagi di acara yang terbaik ini karena yang terprogres cuma Kulimat. Mamat dan A. Curhat dong, Mat. Oke. Pakaian lo oke, Man. Oke. Apa ini? Motif Sumba NTT. Kopiah? Kopian Lampung ya? Iya kan? Tapis Lampung. Tapis Lampung. Iya. Keren loh, Man. Indonesia kan? Iya. Disuruh pakai kemeja batik sekalian. Iya. Tapi mungkin tadi Cing pakai batik, tapi nunggu aku kelamaan Cing pakai kemeja ganti ya. Enggak, ini emang batik nih, motif kotak. Tadi saya telat 3 jam. Gua nggak usah dibahas itu. Tadi Kulimat aja bahasnya. Oh iya. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada bahasan gitu. Iya, no komedi ya? No komedi. Iya. Nggak ada bahas-bahas. Kita bahas about life, about love, affection, confirmation. Confirmation apa? Konfirmasi. Mana ada? Pengakuan apa ya? Confession. Pengakuan. Confession. Terus Balai sidang Senayan. sad. Sedih, kesedihan. Sadness. Darkness. Happiness. And New Year. Iya. Kalah. Kalah. Menang lah. Hah? Menang. Benar ya? Iya. Tadi Ini direkamnya. tolong dong komedi. Ini kita rekam sebelum pertandingan. Iya. Ya, Mamat yakin gue kalah, gue yakin gue menang. Tayangnya pas pertandingan. Habis pertandingan, 2 hari setelah 2 hari pertandingan setelah ini. pertandingan. Jadi ini Cing udah statusnya udah kalah. Enggak, menang. Hah? Menang. Ya, Karena aku udah nonton 2 hari lalu. kan gue juga udah main 2 hari lalu. Menang gue. Udah no komedi lah, no komedi. Komedi. Aduh, ya komedi. Seperti biasa kita akan membacakan curhatan-curhatan yang masuk melalui DM di Instagram kita di Mamat _AA _ underscore Mamat underscore AA Hah? Underscore Mamat underscore AA underscore A Mamat underscore AA. underscore AA Mamat gimana sih? Underscore Mamat underscore AA. Tadi Iya. Cing bilang gitu. Iya emang. Underscore AA Mamat underscore AA. Tadi Cing bilang gitu. AA Ya Mamat. pokoknya itu deh. Yang followersnya jauh dari Hoi. Hoi berapa? 2.000. Ini 1.000. ya Ya. santai aja. Ya, santai Kulimat aja. coba kalau bikin. Kulimat juga. Instagram. Iya. Ini Iya, memang iya. penontonnya di bawah Hoi kayaknya. Oke. Itu kita mau bahas itu Timnas Putri. Bukan, itu Hoi. Oke. Kenapa ada papan Hoi di sini? Belum dihapus. Papannya itu aja. Oh, wah, gitu Baliknya, dong. Ya. Oke, yang Tersinggung. pertama dari Oke. ya. Mamat dan A curhat dong. Iya, Cing. Iya dong, Iya Cing. dong. Iya. Iya dong, Cing. Iya dong, Cing. Gue confess. Confession. Iya, gue ngaku. Gua ngaku, Gue ngaku. oke. Untuk pertama kalinya seumur hidup di 2020. Loh, ini udah 2021. Untuk pertama kalinya seumur hidup. Oh, kejadiannya di 2020. Ya, oke. Ini 2022, Cing juga salah. Oh iya. Ini 2022 ya? Ini kenapa nih gue confess untuk pertama kalinya seumur hidup di 2020? Iya, kan dia mungkin ngakunya di 2020. Nge-crush dia yang cuma Apa tuh nge-crush ya? Nge-crush tuh crush, lu nggak ngerti Ini bahasa Indonesia. crush itu kayak Nggak lembek hang gitu. gitu. Crush itu. Iya. Bukan, ini Beda. crush ini seneng sama orang, crush gitu. Oh, Gitu. senang ya? Ya, Oke. ngebet gitu. Nge-crush. Jangan terlalu lama di ininya baru masalahnya nih. Siapa? Switchernya. Dion mana? Dion lagi syuting. Gayanya. Iya, lagunya. Mulai gaya-gaya. Iya. Oke, Nge-crush. dia cuma beda kelas ini dan lama dari kelas 11. Lu baca deh, Mat. Gua nggak ngerti juga, coba.
Ini seperti biasa, titik koma tolong ya bagi yang curhat, titik koma diperhatikan ya. Coba. Sebenarnya kalau kita bedah satu-satu bisa ngerti. Oke, ini dari yang ngekeras aja. Ngekeras dia yang cuma beda kelas ini. Ngekeras dia yang cuma beda kelas, koma. Bukan. Titik. Bukan. Apa? Komanya nggak di situ. Di mana? Ngekeras dia yang cuma beda kelas. Ngekeras Di situ. enggak. Ngekeras dia yang cuma beda kelas ini. Dah lama dari kelas 11. Enggak, ini sudah lama dari kelas 11. Ngekeras dia yang cuma beda kelas. Beda kelas, koma. Koma. Ini dah lama. Ini dari udah kelas lama 11. dari kelas 11. Nah, dia kelas berapa nggak tahu. Koma, pengecut. Itu. Maksudnya dia pengecut apa nih? Dia udah dari SMA nih. Ngekeras orang. Tapi dia baru confess-nya 2020. 2020. Nah, dia sekarang, pengecut. dia apa sekarang? Dia udah 35. Iya, bukan dulu. Oke, kita bacain dulu deh ya. Iya. Ini sesuai yang di sini nih. Ini Herman berikut mulai muncul nih ya. Gua ditolak karena nggak enak sama sahabatnya sendiri yang suka sama gue. Sebut saja dia cewek B. Iya, gue ditolak sama sahabatnya sendiri si cewek B. Cewek B. Gimana sih, Mat? Dari atas ya. Iya. Mamat dan A curhat dong. Iya dong. Gua confess untuk pertama kalinya seumur hidup di 2020. Oke, poin pertama adalah dia mengaku tentang rasa dia di 2020. Oke, keep ya. Ngekeras dia yang cuma beda kelas. Gebet dia yang beda kelas aja. Seneng. Ini sudah lama dari kelas 11. Oke, tapi kita nggak tahu dia kelas berapa sekarang atau umur berapa. Dia kelas 12 ya? Iya, baru setahun. Kecuali kalau dia udah bapak-bapak, tapi nggak mungkin kalau dia bapak-bapak kelasnya nggak 11. Dari fotonya udah bapak-bapak sih. Ya udah, oke. Terus? Tapi baru bisa jujur pas lulus. Udah lulus. Ya. Oke, berarti yang tadi yang 2020 itu dia ngapain? Confess. Nah, itu berarti dia udah lulus kan? Udah lulus, oke. Tapi dia udah sukanya dari kelas 11. Oke. Saya ditolak karena nggak enak sama sahabatnya sendiri yang suka sama gua. Jadi ada cewek nih 2 orang. Si A dan si B. Si A dan si B. Si A ini yang dituju, yang ditaksir, yang di-canvas. Bukan yang di-canvas dong, yang di-crush. Canvas kan dia jujur juga ke cewek ini. Ngaku. Iya, dia ngaku juga. Iya, dia oke deh. Emang iya dong. Ngeles mulu. Oke. Emang ngeles gimana? Iya, dia udah kasih tahu dari awal. Oke. Si A. Ya. Tapi dia ditolak. Karena si cewek ini gak enak sama sahabatnya. Ternyata si B. Si B suka sama dia. Oke. Sama si cowok ini. Iya. Nah. Sebut aja si cewek si B kan? Iya. Iya, gue ditolak sama sahabatnya sendiri si cewek B. Cewek B ini teman. Nah, ini yang titik. Ini yang itu. Dia bilang si cewek B-nya senang sama dia kan? Iya. Dia ditolak sama si A. Karena si A punya sahabat si B. Yang suka sama sahabatnya sendiri. Karena si B ini. Karena nggak enak sama sahabatnya sendiri yang suka sama gua. Oke. Dia nih naksir si A. Tapi sama si A ditolak. Iya. Karena menurut si A, sahabatnya si A yang bernama si B suka sama dia. Nah, terus? Iya, gue ditolak sama sahabatnya sendiri si cewek B. Udah lanjut dulu ya. Lanjut dulu ya. Saya mulai emosi nih. Ya, cewek B ini temen SD gua. Belum. Oke, dia temen SD ya. Dari kelas 10. Cewek B ini temen SD gua. Dari kelas 10 sampai 12 gue sering main sama dia, nonton tapi nggak berdua. Makan, ngabisin bensin gue lakuin sama cewek B ini. Ya di otak gue lakuin itu ya atas dasar teman lama sih. Karena dia orangnya asik juga. Tapi entah kenapa dia suka sama gue. Nah di kelas 12 awal dia punya pacar. Ini lagi ngomongin si yang mana nih? Si B nih. Iya si B. Nah di kelas 12 awal dia punya pacar tapi masih suka main sama gue dan suka sama gue mikir ini dia pacaran, kenapa masih nyari yang lain? Kenapa sih keras gue harus ngalah sama sahabatnya si cewek B ini? Padahal kan dia juga sudah punya pacar.
Maaf Cing kalau kepanjangan. Kepanjangan sih nggak masalah. Jelas harusnya. Di pertanyaan terakhir, nggak ada. Kenapa sih keras? Keras ini artinya ngaku. Allah Akbar, gebet. Gebet. Confess itu yang ngaku. Kenapa sih keras gua harus ngalah sama sahabat si CWB ini? Jangan-jangan ini yang dia naksir si CWB? Bukan. Dia si CWB ini ada dua lah. Jadi dia sebutnya si CWB ini inisial. Si CWB ini punya sahabat. Ini ada dua nih ya. Kalau kata gua nih ya, pertama nih. Ini si orang nih. Ya. Mat. Ini si orang nih. Bikin pusing sama pertanyaan ya. Sulitnya berkomunikasi lewat tulisan begitu emang. Nggak ada nadanya. Emang udah nggak ada? Bukan ya, di Aceh udah kawin. Ini. Nih, jangan yang sama lah. Ini ya, ini cowok. Ini cewek. Ini cewek. Ya. Dia sahabatan nih berdua. Ya. Oke. Ini cowok nembak si ini. Nih, si A. Tapi, nah ini yang nggak ada konfirmasinya, dia nggak pernah kasih tahu. Dia nggak pernah bilang A dan B, dia cuma bilang si cewek yang dia suka ini si B. Bukan. Iya ini. Nih, karena nggak enak sama sahabat sendiri yang suka. Ini titik pusingnya di sini nih kita nih. Gua ditolak karena gak enak sama sahabatnya sendiri yang suka sama gua. Sebut aja dia si B ini, bisa maksudnya dia si B ini adalah sahabatnya. Bisa maksudnya ini inisial. Sahabatnya. Si B ini sahabatnya cewek pertama yang ditembak. Oh, dia langsung. Lah enggak. Tembak katakan. Confess. Confess. Ya. Si cewek ini menolak dia karena dia nggak enak sama si cewek B. Si cewek B ini sahabatan tuh sama dia si A. Dan si cewek B ini katanya naksir si cowok. Gitu. Nah habis itu dia cerita terus tentang si cewek B ini. Dia cerita tentang si cewek B. Gak ada hubungan sama si cewek A. Dia kelas SD segala macam, ini si cewek B. Masalahnya apa? Ini akhirnya dia bertanya begini, kenapa sih keras gua harus ngalah sama sahabatnya si cewek B ini? Padahal kan dia juga udah punya pacar. Dia bilang gitu? Iya, dia ujung. Ya kita nggak tahu kenapa dia harus Mana? Kenapa sih keras gua harus ngalah sama sahabatnya si cewek B ini? Padahal si dia kan cewek juga B ini sahabatnya. Pacar. Ya iya deh. Iya. Padahal dia juga kan udah punya pacar. Nah, ya berarti emang dia si cewek A nggak demen sama lu. Tapi kenapa dia ditolak sama si cewek B? Padahal yang A alasannya B suka sama kau. Iya. Dan B juga main sama dia, jalan sama dia juga. Iya, gue ditolak sama sahabatnya sendiri si cewek B. Si cewek B ini teman gue. Gue ditolak karena nggak enak. Jadi dia dua kali ditolak nih. Ya gue ngerti nih. Gue ngerti, bukan. Pusing gue. Nih ya, kata-kata yang bikin pusing adalah di sini nih. Gue ditolak karena nggak enak sama sahabatnya sendiri yang suka sama gue. Sebut saja dia cewek B. Iya. Sahabatnya nih, sebut aja dia cewek B. Oke. Iya, gue ditolak sama sahabatnya sendiri si cewek B. Tapi di ujungnya dia nanya nih, Mat. Dia ujungnya nanya, kenapa sih keras gue ini harus ngalah sama sahabatnya si cewek B? Sama sahabatnya si cewek B. Ada koma nggak? Nggak ada nih, kita bikin ini nih. Kita komain, kalau nggak tambah bingung. Nah makanya, kalau nggak komain, berarti itu pacar dia adalah si cewek B. Bukan. Yang dia tuju itu si cewek B. Sebut saja Bunga. Inisialnya B. Sahabatnya ini dia nggak pernah jelasin. Kan, nih kita sebut pakai nama ya. Oh, tapi dia jelasin juga si cewek B ini punya pacar kan? Punya pacar. Dia jelasin dari atas itu. Iya. Nah di terakhirnya ini makanya kita namain deh. Namanya siapa? Bunga. Anton. Ya kan cewek. Ya, Antonia. Ya. Nia aja Nia. Dan Nai. Cing, no komedi. Nah itu Cing, kayak kita udah pusing di sini. Ditambah komedi nah, makin itu pusing. kayak sebuah pekerjaan sedang mentai gitu. Lo ngapain Nai? Kan nabok gitu kan. Nai tai. Kalau tabok kan nabok, lagi nabok. Melakukan pekerjaan tabok. Kalau Nai melakukan pekerjaan tai, jadi boker itu Nai. Iya. Nai in the night.
Boker malam-malam. Aduh, pusing lah. Ini bagaimana, Oke, ini Nia dan Indah. Nah. Ya. Ini gue nih yang bermasalah. Gue naksir banget nih sama Nia nih. Oke, gue tembak nih Nia. Nia, lo mau nggak jadi pacar gue? Oh, nggak mau, karena si B suka sama kamu juga. Si Indah suka sama kamu, aku nggak enak. Oh, nggak enak. Oke. Oh iya, itu makanya ada kesimpulan di akhir. Kenapa sih dia nggak enak sama? Ya, oke. Akhirnya gue jelasin nih sama hubungan gue sama si Indah. Indah apa nih ya? Hah? Indah. Kan kita juga pusing. Iya, Indah. Gue jelasin nih akhirnya nih. Sebenarnya gue sama Indah itu temen SD. Gitu, dari dulu udah sering main. Dia jelasinnya cuma teman kan? Iya. Tapi ada konfirmasi di atas bahwa dia juga ditolak sama si cewek B, coba deh. Iya, itu dia, maka titik pusingnya di situ. Gue ditolak karena gak enak sama sahabatnya sendiri yang suka sama gue, sebut saja dia Indah kan. Iya, gue ditolak sama sahabatnya sendiri, si Indah. Gimana sih? Next aja, Cing. Solusinya adalah Anda belajar EYD. titik komanya gitu. Pokoknya akhirnya lo ditolak sama si A. Sama si Nia. Mau gara-gara apa? Nia tolak, Indah tolak. Enggak. Indah kita nggak usah bahas di sini. Pokoknya akhirnya lo ditolak sama. Yang dia tuju adalah kenapa si Nia nolak gara-gara dia nggak enak sama si Indah. Padahal Indah udah punya pacar. Iya, Indah juga pernah tolak kamu. Iya, buat apa sih gitu? Ya berarti Nia nggak mau sama lu. Dia pakai alasan-alasan lain. Iya, dia ini. Makanya coba Anda fokus dulu ke si Indah. Oh, Indah? Iya, siapa tahu Indah suka. Udah punya pacar Indah. Ya nggak apa-apa dong. Lah Indah masih suka jalan sama dia. Iya juga sih. Dia juga pertanyakan, itu ada pertanyaan dia juga buat kita. Kenapa sih dia ini masih mau cari yang lain? Dia pede banget si Indah ini masih mau. Kan udah ditolak. Coba Cing lihat tuh. Kan dia udah ditolak di awal. Iya, tapi ini ya di otak gua lakuin itu atas dasar teman. Karena dia orangnya asik, tapi entah kenapa dia suka sama gua. Tapi dibilang dia ditolak di awal. Makanya. Ngaco lo. Dia ngaco udah kayak jam lo. Jam lo ngaco gitu kan. Kaget aku jam. Biasa kan kalau ngaco jam. Iya. Jam gua ngaco nih gitu. Ya. Next Cing. Next aja udah. Pusing kita. Mungkin lo pusing. Mungkin lo emang nggak didemenin aja sama si Nia udah. Iya. Makanya kalau deketin cewek itu lo fokus. Deketin cewek jangan cuma ngomong, kasih hadiah. Hadiah? Iya. Lo kasih sesuatu yang apa ya, yang. Tapi kan dia udah Cing. Apa? Bensin. Dia tadi bilang kan bensin. Itu mah udah biasa. Terus kasih dia apa? Bet pingpong. Hah? Nih. Lokasi bet pingpong. Wah, bagus nih. Iya nih. Pink lagi ya? Iya, pink lagi. Biasa orang kasih bunga di Valentine itu biasa. Lo kasih bet pingpong dari Butterfly. Jadi ngajarin gebetan lo sehat. Ngajarin sehat dan unik. Udah gitu apa namanya? Sportif. Iya. Kayak Cing kalau nonton film Dylan. Dylan kasih TTS yang sudah ada isi di saat semua kasih bunga, kasih coklat, dia kasih TTS. Dylan 1931 ya? 1991, 91. Gue nontonnya habis Isya. 1931. Kayaknya 1931 masih Isya deh. Udah lewat ya? Isya. Nah, ini mendingan, tapi hati-hati lo belinya harus yang asli. Iya, karena Butterfly udah banyak banget yang KW-in. Udah kasih, udah sosok misterius. Kasihnya pas ceweknya cek, wah ini mah Butterfly. Iya, jangan. Lo cari, lo beli langsung dari webnya. Di saat yang lain memberikan bunga, Anda berikan kupu-kupunya. Nah, Butterfly. Karena apa artinya bunga? Bunga tuh nggak akan bisa bersemi kalau tanpa kupu-kupu. Iya, dan mereka tidak akan bisa tumbuh tanpa kupu-kupu yang membawa saripati-saripatinya. Nah, makanya lo belinya di butterflyindonesia.com. Butterflyindonesia.com. Ada juga bisa juga cek-ceknya di IG Butterfly Indonesia. Nah, itu juga dia lagi ngasih giveaway. Di IG? Di IG. Giveaway-nya goks kalau kata gue ya. Karena gue pemain pingpong dan kemarin waktu gue ngalahin Onat,
Gue pakai Onat. Iya. Desta. Onat udah kalah juga. Onat kalah. Ya Onat waktu ngalahin Onat juga gue Desta pakai. menang. Enggak, udah. Pakai bet butterfly. Nah ini yang mau di giveaway ada banyak. Ada banyak, Cing. Ada itu buat 6 orang. Buat 6 Buat 6 orang Buat itu. 6 orang. Iya. Buat 6 orang itu yang pertama juara satunya itu dapat giveaway kayu ini, Cing. Kayunya doang. Kayunya doang. Bagus gak? Wah, ini kualitas the best. Best of the best. Harganya? Harganya 1 juta. Harga ininya. Kayunya doang? Sebanyak 1 juta. Kayunya doang senilai 1 juta rupiah. Itu mah hadiah yang ketiga. Hadiah yang pertamanya gokil lagi. Oh, hadiah pertama itu 5 juta. 5 juta malah. 5 juta. Iya 5 juta. Hadiah ketiganya ada kayu juga. 1 juta. Nah, yang kedua nih. Yang kedua itu apa? Karetnya. Iya. Karet ini, Cing. Ini karetnya jenis apa, Cing? So tahu loh. Ini kan ada ini tulisannya kalau yang ini. Edisi Mizutani Jun. Nah, Mizutani ini emang dia kerjanya bertani, jadi Mizutani. Itu apa ya? Jenisnya? Fukuhara. Versinya. Fukuharai. Cantik ya? Iya, pemain. Pemain ini. Di pemain gitu. Nah, ini dapat bolanya lagi. Kita dapat karet. Yang juara 2 dapat karet senilai. Iya, Tenergy. Iya. Tenergy itu di atas jutaan itu. Jutaan lewat. Iya. Itu keren karetnya. Gitu. Jadi kalau mau jelas mendingan langsung aja ke sana. Langsung ke IG-nya. Dan kalau ada di deskripsi segala macam ya. Kalau lo pengen main pingpong dan menang kayak gua waktu gua lawan Onat. Desta. Desta dan Onat dua-duanya. Lo pakai karet, lo pakai bet butterfly, tapi jangan yang abal-abal. Iya, yang asli. Dan yang asli itu cuma ada di butterflyindonesia.com. Dan juga bisa cek-cek dulu di IG Butterfly Indonesia. Silakan ikut giveaway, kasih hadiah ini di cewek, ikut giveaway-nya. Giveaway-nya juga serahin. Tiba-tiba Anda bawa kayu harga 5 juta ke dia, makin misterius dan makin disukai. Unik ini orang. Unik gitu. Ini. Oh iya. Apalagi pink-pink kan. Ya, ada pink-pinknya ya. Oke. Kalau lo di daerah dan pengen langsung datang silakan. Lo lihat aja di website-nya. Ada beberapa daerah yang punya distributor resmi dari Butterfly Indonesia. Iya. Mantap nih. Mantap dah. Fukuhara. Fukuharai. Aku boleh peluk dia nggak? Dah. Gila ini anak. Lanjut, Cing. Oke. Berikutnya, Cing. Ya. Curhat dong, Mat. Iya dong, Cing. Oke. Tak perlu banyak cerita lagi. Tak perlu banyak cerita, apalagi derita. Panjang. Saya cuma mau tanya, apakah cinta itu betul adanya? Ya. Bedanya cinta yang tulus dan tidak, tanda tanya kan? Ya. Bagaimana maksudnya dia? Ya. Apa hanya dilihat dari pengorbanannya dan tingkah lakunya? Manusia itu munafik, Mat. Entah pengorbanan itu betul atau tidaknya untuk memperjuangkan cinta kita, tidak tahu. Memperjuangkan cinta, kita tidak tahu. Iya. Gitu loh. Gimana, Cing? Iya juga ya? Oke. Ini, Cing, apa? Ini dia mengikuti bagaimana kita. Caranya menilai apakah cinta itu tulus atau tidak? Ini dia mengikut kita. Mengikut Muhammad dan A. Karena dia ikut dari episode 1. Cinta itu terlihat dari pengorbanan. Apa bedanya cinta dan sayang? Sekarang dia tanya pertanyaan berikutnya. Cintanya tuh tulus atau tidak? Tulus atau tidak? Apakah pengorbanan? Kan manusia itu munafik. Bagaimana kita tahu pengorbanan dia itu tulus? Atau ada juga kan biasa berkorban tapi karena ingin sesuatu. Ya jelas, cinta juga gitu. Dia berkorban karena dia ingin menunjukkan rasa cintanya. Tapi membedakan dia tulus dengan sementara bagaimana, Cing? Misalnya kita memperjuangkan hal yang sementara kayak aku gebet malam cewek ini buat malam ini gitu. Aku berkorban nih. Jemput dia ujung ke ujung atau apa gitu kan. Ya itu kan. Atau dengan dia betul-betul suka. Karena di kacamata cewek kan bisa lihat aja bahwa wih, dia berkorban banget nih jemput aku, padahal si cowoknya itu kan cuma sekali, Mat. Menilai cinta orang kan nggak bisa ngeliat dari pengorbanan yang cuma sekali. Berulang-ulang. Kontinuitas. Ya, kontinuitas. Ya, jangan berharap jangan menyangka bahwa pengorbanan itu harta,
yang berbentuk materi. Iya. Pengorbanan itu bisa juga berbentuk perhatian. Terus kemudian kemampuan dia untuk membahagiakanmu, tidak mau lama-lama marah, memprioritaskan lo, memprioritaskan perasaan lo supaya lo nyaman. Dan itu nggak bisa dinilai dari sekali. Tapi kalau lo mau lihat apakah cinta dia tulus atau enggak, lo suruh nyanyi. Kalau dia bisa nyanyi berarti dia tulus. Lah, kan itu tulus penyanyi, cing. Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Lagu apa? Lo tadi bukannya nggak pakai nyanyi tumben? Oh iya ya. Biasanya suasana luar, ada bunga-bunga terbawa suasana. Ini juga ada sih. Ada bunga palsu tapi. Iya. Karena tadi sudah terlambat, cing, saya udah blank saya, cing. Telat saya datangnya. Hujan lagi, masih bahas nih demi Cing Abdel. Iya. Ntar kita bahas di Mata aja itu. Jadi gitu ya, Cing ya. Iya. Kita harus melihat kontinuitasnya. Iya, kontinuitas. Lo nggak bisa melihat itu dengan pengorbanan dia yang hanya sekali, dua kali gitu. Tapi memang betul banyak kasus yang kayak begini. Banyak. Dia pura-pura. Nah itulah gunanya, jangan langsung termabuk cinta di awal-awal. Biar bisa continuity untuk melihat. Iya, gitu. Oke, silakan, Cing. Berikutnya ini dari nggak usah ya. Assalamualaikum. Jawaban. Waalaikumsalam. Curhat dong, Mat. Iya dong, Cing. Aku hamba Allah dari Malang nih, Bang. Bang. Iya, biar nggak sebut nama. Bukan, aku hamba Allah dari Malang nih, Bang. Jadi gini, Cing. Nggak ada koma di situ. Nggak ada koma, tolong ya. Iya. Oh, dia bilang Bang karena dia curhat dong, Mat. Iya. Aku hamba Allah dari Malang nih, Bang. Karena dia barusan menyebut ke curhat dong, Mat. Jadi gini, Cing Abdel dan Bang Mamat. Aku suka sama cewek. Aku suka sama cewek nih dan sering komunikasi lewat WA. Tapi permasalahannya, nah dia pakai koma nih. Cewek yang aku suka ini udah menikah dan suaminya udah meninggal. Apakah ini jadi masalah? Aku mulai ada perasaan ke dia setelah suaminya itu meninggal dan suaminya itu adalah sahabat aku. Pernah suatu saat aku mengungkapkan perasaanku ke cewek ini, tapi dia masih membutuhkan waktu untuk menyembuhkan kesedihannya. Emang dia ditinggal suaminya masih belum lama. Pertanyaannya, kira-kira aku harus gimana? Aku takutnya kalau nunggu dia sampai betul-betul pulih, aku nggak tahu itu nunggu berapa lama dan itu pun aku nggak tahu nanti akan dapat jawaban apa. Dia mau sama aku apa enggak? Mohon nasihatnya Cing Abdel dan Mamat. Gimana lo, Mat? Hah? Gimana? Nggak masalah sih menurutku. Yang ditanyakan adalah lama kan? Nah itu yang membuktikan Anda betul-betul atau hanya kasihan. Atau hanya memanfaatkan. Memanfaatkan mungkin tidak ya. Mungkin tidak, karena ini istri dari sahabatnya. Sahabatnya meninggal. Maksudnya memanfaatkan dalam kondisi yang lagi sedih, dia butuh teman, dia masuk. Dia kan emang demen ini orang. Nah tapi demennya itu kan baru ada setelah ini. Makanya dia bilang kan, aku mulai suka sama dia setelah suaminya meninggal. Aku mulai ada perasaan ke dia. Iya kan, setelah suaminya meninggal, karena suaminya ini sahabat. Jadi bisa, yang ditakutkan adalah kalau Anda mengambil momentum buru-buru atau mengambil waktu yang cepat gitu untuk mendekati cewek ini atau ayo mengajak menikah, adalah rasa kasihan Anda yang berbalut cinta. Jadi sebenarnya Anda iba, Anda kasihan. Sebenarnya ini orang baik sih, cowoknya. Cowok ini, kasihan, Anda iba, dua-duanya karena ini sahabat, istri dari sahabatmu, ini juga sahabatmu kan. Iya, tapi kan udah meninggal. Iya, itu dia, takutnya ini rasa iba. Nah, dan makin kelihatan itu rasa iba atau kasihan, karena Anda buru-buru, Anda mau cepat-cepat. Sebenarnya dua-dua dibutuhkan waktu. Apakah ini saya juga yang si ceweknya terlena karena, bukan terlena apa ya bahasanya ya, karena dia butuh teman setelah suaminya meninggal untuk menghilangkan kesedihannya. Yang ini juga apakah karena rasa iba dan kasihan terhadap. Kalau kata gue mah kagak. Iya, maksudnya ya untuk membuktikan itu iya dan tidak adalah waktu. Betul, udah betul keputusan si cewek ini gitu. Ini karena begini nih, dia takut nunggu dia sampai betul-betul pulih. Aku nggak tahu itu nunggu berapa lama. Habis itu nggak tahu nanti dia jawaban apa, dia mau atau enggak.
Ya, iya. Dia pengen buru-buru. Justru menurut gue lo sedang memanfaatkan kesedihan dia sekarang ini. Karena dia takutnya begitu dia udah nggak sedih lagi, dia udah nggak WA lagi, udah nggak ini lagi gitu. Kata gua. Hah? Kalau enggak, aku enggak sih. Kalau aku enggak, ininya tuh masih ke rasa ibanya gitu. Dia pengen cepat-cepat. Bisa jadi yang itu. Makanya untuk menjawab semua kemungkinan dalam hati Anda dan dalam hati si cewek, waktu. Lo harus sabar. Harus sabar, tidak bisa cepat-cepat. Sehingga lo bisa tahu juga sebenarnya apakah lo yang seperti yang dikatakan Mama tadi, Iba. Begitu berjalannya waktu ternyata udah enggak ya, lewat 40 hari atau 100 hari udah kayaknya cari yang lain deh. Berarti Anda waktu itu artinya Iba Anda kehilangan sahabat Anda, dia juga kehilangan suaminya, kebetulan Anda belum nikah gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya tunggu, kayaknya enggak deh. Kayaknya saya niatnya mau melindungi dia. Masya Allah, itu bagus. Bagus. Ya. Itu bagus. Ya. Ya harus nunggu lah. Lo nggak bisa paksa. Lo nggak bisa paksa dia. Nggak usah paksa. Bisa kasih. Dan kalaupun misalnya pun dia jawab tidak, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tetap jadi sahabatnya. Sahabat mantan suaminya tetap sahabat meninggal, Anda kan? Tetap meninggal juga kan? Iya, tapi kan kalian pernah punya hubungan baik, artinya. Iya, maksudnya nggak jadi hidup lagi. Enggak lah ya, ingat Allahu Akbar. Enak nih kayaknya. Makanin cabai doang. Oke, gitu ya. Ya. Curhat dong, Mat. Iya dong, Cing. Bagus. Wih, sambutannya kayak bed butterfly lah. Iya, tak. Mantulnya, karetnya kan bagus. Iya. Ya benar kan? Emang buktinya. Analoginya betul kan? Iya sih, buktinya. Desta sama Onat gue bahabat karena gue pakai butterfly. Kan Desta Cingkala. Menang, Mat. Curhat dong, Mat. Iya dong, Cing. Di sini gue mau sedikit mau lucu-lucu kali ya, cuma terhibur aku. Iya. Tapi jangan dijadikan kesengajaan ya, karena mulai dari Herman dia mulai banyak nih. Iya, udah mulai banyak yang ngaco ini. Iya. Tapi ini emang lucu-lucu gitu. Nih, udah aja lucu nih. Coba lo bacain sesuai dengan yang ditulis, Mat. Curhat dong, Mat. Iya dong, Cing. Di sini gue mau sedikit minta. Tet, mengulang kata mau. Kita tuh mau bikin komedi, tapi kalian udah komedi, bagaimana? Tapi mau mengulang kata mau ini. Iya. Oke. Di sini gue mau sedikit. Yang mana yang dihilang ini? Mau depan apa mau belakang? Mau depan. Mau belakang. Oh, di sini gue mau sedikit minta. Enggak, di sini gue mau sedikit minta solusi. Iya. Iya. Atau bisa juga di sini gue sedikit mau minta solusi. Bisa, tapi nggak sesuai dengan EYD. Oh iya deh. Harus mau di depan. Sedikit minta. Kalau di sini gue mau sedikit mau minta. Dia mau nggak enak ya. Dia mau lakuin apa dengan jumlah seberapa? Ya. Oke. Terus? Gimana caranya ngilangin rasa traumatik terhadap kejadian yang benar-benar dark dalam kehidupan? Wah, ini komedian, tugasnya komedian nih memang. Iya, dark jokes. Dark dalam kehidupan. Tapi ini sih, tapi nggak jelas, nggak spesifik, sulit kalau. Ya, secara umum aja kita jawabnya, Cing. Gimana caranya ngilangin rasa traumatik terhadap kejadian yang benar-benar dark dalam kehidupan kita? Yang gelap. Yang hitam, yang kelam. Gimana, Cing? Cara mengobati rasa traumatik itu bagaimana? Nggak bisa dong hilangin sih. Hadapi, kalau kata gua. Justru itu yang buat kita terbiasa ya? Terbiasa. Kayak gue tuh dulu, sampai sekarang takut. Apa tuh? Ketinggian. Aku laut, air. Tapi gue bukan air ini ya, bukan air buat mandi ya, itu mah berani. Pantesan laut. Mandi. Apa? Orang aku tadi mandi dulu laut. Tinggian nih. Kayak gue naik ke jembatan penyeberangan aja tuh gue udah oleng. Gitu. Oh gitu ya? Fobia malah itu, bukan trauma. Fobia. Oh iya. Ya, tapi gue harus lakuin aja terus. Kalau gue mau nyebrang, tinggal ada jembatan penyeberangan ya gue lewatin. Kalau enggak, gue nggak nyebrang. Nah, aku sampai sekarang tuh. Apa? Udah coba tapi tetap aja. Ngapain? Iya, kayak berenang. Di laut? Iya, berenang di laut? Iya kan. Emang lo nggak mau ngapain berenang di laut? Enggak.
karena aku nggak bisa. Suruh hadapi aja gitu kan. Nah, yang scene aku harus lompat dari kapal, ada film. Karena lu nggak bisa berenang. Aku nggak bisa berenang. Oh iya itu sih. Nah, itu jadi kan gugup nih sebelum. Hah? Itu mah ada alasannya. Tapi karena traumatik, Cing. Dulu kecil pernah tenggelam. Gitu kita kan traumatik kan, sehingga besar nggak mau teman-teman walaupun turun air seseru apa aku nggak gitu. Nah, tapi coba aku ya berani aja gitu karena tuntutan pekerjaan aku harus lompat tuh dari kapal turun ke air. Tenggelam. Tapi kan ada yang apa? Ada yang ikut tenggelam enggak? Ada Bang Aco, aku tarik. Iya makanya. Ya hadapi aja. Sebenarnya kan kalau lo mah bisa diselesaikan dengan lo belajar berenang. Iya. Lo traumanya tapi sama air lautnya kan? Iya, makanya untuk mau belajar berenang itu takut. Karena takut turun ke yang dalam gitu. Iya. Misalnya kalau udah di pasir nih turun laut kan, air laut pasir mulai dalam tuh langsung panik sendiri tuh aku langsung buru-buru naik karena lagi. berasa digeser ya. Iya, berasa digeser dan merasa kaki kita nggak ada tumpuan kan. Iya. Wah, panik cabut gitu, nggak jadi terus. Iya, tapi dihadapin aja lah. Harusnya hadapin berulang-ulang kali sih. Walaupun sebenarnya berulang kali nggak menghilangkan. Kalau gini kan fobia ya kita ya, bukan trauma. Iya. Bukan trauma, cuman mungkin bisa sedikit dianalogikan lah. Iya. Lo hadepin itu trauma lo, begitu udah lewat. Kalau trauma kayaknya sih bisa. Ini kan sesuatu yang dark, berarti kejadian dalam hidupnya kan. Bukan trauma sebenarnya kan. Tapi bagaimana keluar dari sisi kelam ini. Iya. Bagaimana berdamai. Sisi kelamin ini. Kelam ini. Sisi kelamin. Ada spasi. Oke. Ya Allah, masa sisi kelamin Iya. Apa kelamin kan ini dia mau keluar sebenarnya. Iya. Iya kan? Iya. Keluar dari masa lalu. Masa itu. Kejadian di masa lampau. Iya. Udah harusnya ya. Cara ngilangin rasa traumatik terhadap kejadian benar-benar dark dalam kehidupan. Ini acara. Ini kejadiannya udah lewat, sebenarnya udah bisa lo lalui ya. Iya, tapi kan trauma dia. Itu makanya sebenarnya kata-kata yang traumanya misalnya bisa kita kasih. Makanya kata-kata ini aku mau klarifikasi. Kata-kata yang pas sebenarnya bukan trauma. Apa? Ingin keluar. Jadi dia masih ada di dalam kejadian itu, kesedihan itu yang tidak bisa keluar. Nah, kalau kita komedian, kan misalnya untuk bagaimana berdamai, kita harus bisa menertawakannya kan. Misalnya soal bapakku yang gangguan. Nah, aku tuh susah untuk menceritakan ke orang. Awalnya dari zaman SD. Bingung juga sebenarnya. Sebenarnya bisa aja. Tapi dari sejak zaman SD hingga perkuliahan. Episode lalu dong. Episode lalu. Iya, sejak dari SD sampai perkuliahan. Udah komedi. Iya, oke. Nah, itu caranya adalah betul itu. Hadapinya kalau kita di komedi bagaimana? Aku jadikan materi. Di awal bikin materi itu untuk special show istimewa waktu itu di Jogja. Itu nggak kuat aku, Cing, menceritakannya. Jadi di tengah-tengah langsung aku lompat materi. Jadi bridgingnya entah tiba-tiba udah materi lain gitu. Udah lompat. Nah, aku disuci ragu-ragu ketika bahas keluarga apa mau taruh materi ini ya. Ragu. Bawa aja gitu. Bawa sekarang udah terbiasa karena udah bisa cerita ke siapa-siapa gitu. Kalau orang nanya gitu kan. Ya udah. Jadi harus memang dihadapi dan biar bisa berdamai, diulang-ulang terus. Ya. Apalagi ini udah berlalu. Giliran ini Cing sebenarnya. Iya. Ya. Nanya dong Cing Mat. Iya dong Cing Mat. Ya. Kalau si A adalah orangnya, sulit lagi nih. Kalau si A adalah orang yang toleran dan si B adalah orang yang intoleran, lalu si A menasihati B karena dia intoleran. Apakah si A masih bilang disebut sebagai orang yang toleran? Kan dia nggak toleran dengan si B. Wah. Kasih namanya A sama B. Ini kayak itu istilah begini. Cing protes sesuatu. Iya. Kok ini kenapa sih protes mulu kayak aku dong? Lah barusan kok lagi protes, aku protes. Iya. Kayak orang gitu. yang mengaku open minded tapi tidak menerima sesuatu. Lo nggak open minded lo. Lah berarti lo dalam waktu yang bersama lo juga tidak open minded. Itu. Ini sama seperti ini. Bagaimana nih? Toleran. Ada si A yang toleran, si B intoleran. Kata si A. Nah, si A ngelarang si B untuk melakukan pekerjaan intoleran. Nah, di situ kata-kata pentingnya, Cing. Apa? Dia melarang apa gimana?
Lalu si A menasihati si B karena dia intoleran. Nah, kata-katanya menasihati. Ya, kalau sampai ditaraf enggak, menurut. Kalau sampai melarang, baru. Melarang itu tidak toleran. Oke. Tapi menasihati bisa jadi bahan diskusi. Bahan diskusi. Kamu kenapa? Tapi kan dia merasa si B ini melakukan kesalahan sehingga dinasihati. Berarti dia juga udah nggak intoleran terhadap pemikiran dia. Nasihati itu harus salah. Iya, gue ngapain nasihatin lo kalau gue anggap lo benar? Karena dengan sangat toleran gue bilang, iya lo nggak apa-apa kayak begitu. Kalau begitu gue udah nasihatin, Cing kadang-kadang maksudnya menasihati tapi dalam posisi kita tidak saling salah. Misalnya, iya kan? Misal gue toleran. Iya, maksudnya lo begini. Intoleran. Terus gue nasihatin lo jangan intoleran dong. Apakah gue? Itu nasihat. Iya. Itu larang sih, Cing. Lu kalau kata-kata gimana nasihatinnya gimimana? Oke, lo yang toleran, gue intoleran. Kenapa sih? Kenapa kamu punya pemikiran kayak begitu? Iya, kenapa kalau bukannya nah gitu-gitu. Jadi bukannya gini. Nah, orang yang dinasihati punya argumen juga kan? Yeah. Itu bisa jadi bahan diskusi menurutku. Jadi bukan pasif dari satu sisi. Tapi kalau pasif langsung ngejudge gitu. Kok intoleran banget? Toleran lah gitu. Lu aja nggak toleran. Tapi kalau nasihati menurutku adalah taraf di mana dia masih toleran terhadap intolerannya orang ini. Aku bertanya ke Cing, kenapa protes? Aku bertanya ke Cing, kenapa protes? Aku nggak melarang. Iya. Apakah orang toleran masih disebut toleran kalau dia tidak toleran sama intoleran? Kalau sampai tidak toleran kepada intoleran, apakah dia toleran? Nah itu yang penting tuh. Tapi itu kan soal prinsip, Cing. Artinya hitam dan putih. Dia berani masuk ke sini karena dia merasa tidak di sini. Iya. Nah iya udah. Jadi menurutku toleran dan intoleran itu kita tidak bisa jabarkan kayak seperti itu gitu. Harusnya. Tidak bisa jabarkan bercabang-cabang. Ini intoleran. Tolong dijatimkan. Intoleran, toleran. Gitu. Ketika dia dijatimkan. Jabarkan. Jawa Barat, Jawa Timur. Iya kan bisa Jateng kan. Ini sama aja sama prinsip kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Tapi intoleran apakah kebebasan? Itu pertanyaan. Sebenarnya dia bebas melakukan itu kan. Gini nih. Sampai satu saat kebebasan gue terganggu sama yang lo lakukan. Nah itu baru bisa kita. Nah itu kita nggak tahu di taraf itu atau enggak. Nah gitu. Kalau di taraf itu kan berarti kan ini prinsipal. Sampai satu saat kebebasan kita terganggu gara-gara lu yang melakukan kebebasan lu sendiri. Nah itu baru bisa kita. Aku toleran nih. Iya. Cing intoleran. Iya. Tiba-tiba nih. Iya. Kan kita bebas melakukan ya. Iya. Kita punya pilihan. Ternyata lu pilih toleran, gue pilih intoleran. Kata orang toleran. Iya. Kata orang toleran, gue intoleran. Iya. Kalau kata gue belum tentu gue intoleran. Gue hanya mempertahankan kebebasan gue melakukan sesuatu. Kecuali dia udah lakuin sesuatu, baru kita bisa bertanya kayak gitu. Ya. Misalnya ya mohon maaf, mengucapkan selamat Natal. Menurut orang toleran itu toleransi. Tapi menurut orang intoleran, kita nggak bisa bilang dia intoleran ketika dia nggak mengucapkan. Iya. Karena dia punya prinsip toleran. Tetapi ini ada begini dan begini. Lo silakan merayakan. Tapi gue tidak ngucapin. Nah, intoleran tarafnya itu yang dimaksud Anda sebesar apa? Kalau lo melarang perayaan itu, melarang perayaan atau Cing, aku toleran nih, Cing intoleran, terus Cing larang aku mat, kau nggak usah sholat deh. Ini intoleran. Atau kita lagi di motor, terus Cing azan, Cing berhenti dong, aku mau sholat gitu di masjid itu. Tunggu bentar, udahlah ngapain nanti sholat besok aja gitu. Itu intoleran. Iya kan? Iya. Tapi kan kita nggak tahu ini dia toleran. Kenapa kau bisa bilang dia intoleran? Atau kau bisa bilang dia toleran? Kenapa? Iya. Kenapa lo bisa bilang dia intoleran? Atau jangan-jangan hanya karena tidak sependapat sama lo, akhirnya lo bilang dia intoleran. Padahal dia sebenarnya toleran. Itu bukan ukuran toleransi. Iya. Begitu. Jadi ini makanya aku bilang ini tuh prinsipal yang tidak bisa ini toleran nggak bisa gitu. Sebenarnya kan kita bisa juga melihat orang toleran
Soleran. Lagu daerah Soleran mana? anak yang manis. Lagu daerah mana? Soleran tuh mana ya? Solor. Soler. Soler. Ya. Oke. Oke, yang berikutnya dah. Tolong disensor nama saya. Iya. Curhat dong, Mat. Iya dong, Cing. Saya langsung, oh ini Papua nih. Saya langsung to the point saja, Cing. Terus siapa pakai logat Papua juga. Ini masalah dunia pekerjaan, Cing. Bagaimana pendapatnya, Cing? Cingnya double bingung. Bagaimana pendapatnya Cing tentang, ini tanyanya ke Cing, tentang kesehatan mental dalam bekerja. Walaupun hasil pekerjaan itu sangat kita butuhkan, Cing. Wah, ini makin kesini saya ini suka nih, Mamat dan ini gini nih. Walaupun viewersnya 0 pun saya suka. Karena pertanyaannya mulai bukan hanya cinta, kehidupan, sosial. Ini masalah dunia pekerjaan, Cing. Bagaimana pendapatnya Cing tentang kesehatan mental dalam bekerja? Padahal kita membutuhkan hasil daripada pekerjaan itu. Kalau menurut gue lo dapat uang ya hasilnya, uang itu ya. Lo uang dapat tapi mental lo tertekan buat apa kalau kata gue ya. Oke. Kata gue tidak berada di posisinya seberapa besar dia membutuhkan uang itu. Siapa tahu dia pakai ini ya memang untuk makan sehingga mau tidak mau harus melakukan dia itu. mengorbankan perasaannya. Gue kenyang sih. Tapi gue tertekan. Tapi kan tertekan kan matinya pelan-pelan. Kalau lapar mati seketika. Pakai seketika, iya benar-benar. Ya tapi kan menderita pelan-pelan itu kadang-kadang lebih menderita dibanding menderita langsung sakit gitu. Saya relate nih sama ini nih. Karena apa mental? Apa lo punya pengalaman? Aku nggak bilang itu mental health atau mental aku terganggu. Enggak. Mental apa? Lo ada tekanan? Yang aku gitu. Ya. Maksudnya ketika masuk kuliah kedokteran gigi, padahal aku nggak terlalu. Bukan nggak terlalu suka. Aku yakin di suatu titik aku bisa suka nih sama pelajaran ini. Tapi ternyata sampai akhir tidak malah jenuh. Ya. Rio Febrian. Maaf ku jauh padamu. Iya benar. Lama sudah ku pandang tertahan di bijiku. Chemistry makin oke. Oke itu. Dia terusin. Ya, dan ini maksudnya kayak begitu. Tapi aku nggak bilang itu kesehatan mental. Aku nggak bilang mental aku terganggu deh, enggak. Gitu. Akhirnya lo enak, Mat. Kenapa? Posisi lo tidak seperti dia. Lo tinggal nggak kuliah aja, akhirnya lo kuliahnya lama. Kalau dia kan susah nih. Nah, kalau gua nggak kerja aja, gua nggak makan. Tapi kan aku aku di titik jenuh itu sebelum aku di dunia stand up, Cing. Iya ngerti. Iya. Ini kan waktu itu coba. Iya waktu itu. Waktu lo kuliah. Ketika jenuh, terus aku malas, aku bingung dong. Ya udah lo tinggal nggak usah kuliah, lo tetap bisa makan. Nah ini berbeda sama dia. Tapi kan tanggung jawab. Ya. Kemudian tekanan. Iya. Ini kan soal kesehatan mental kan. Iya. Tekanan. Kemudian melihat teman-teman semua lulus sisa kita. Itu kan mengganggu banget gitu. Sampai aku nggak mau datang ke wisuda teman. Itu karena lo nggak kuliah kan? Apa? Karena lo nggak kuliah. Karena jenuh dulu, dulu baru aku jadi beda kasus ini, Man. Lo tertekan karena justru lo nggak kuliah. Enggak, Cing, aku awalnya rajin, Cing. Aku tuh baru di akhir-akhir karena udah jenuh dulu. Bukan karena malas terus nggak kuliah terus bingung gitu. Enggak. Rajin aku, bisa buka transkrip nilai aku IPK masih 3, berapa itu sampai akhir semester. Waktu lo rajin lo juga tertekan? Iya, karena aku nggak suka sama apa yang aku lakuin. Itu, Ci. Lalu lo lakuin karena? Karena saya sudah di sini, saya harus selesaikan tanggung jawab ini. Sehingga itu kan mental gitu. Iya. Iya dong. Iya. Bukan saya malas-malasan dari awal. Iya, malas-malasan ada tapi masih dalam taraf aman, titip absen, gitu-gitu kan. Iya. Gitu. Nah, menurutku adalah cari kesempatan yang lain. Misalnya aku jenuh nih, aku lihat ada audisi stand up komedi, aku datang aja. Menghibur diriku sendiri. Aku yakin aku nggak lolos. Ternyata Tuhan punya jalan lain di situ. Jadi hajar aja. Apa ada kesempatan atau ada peluang di depanmu, kamu hajar aja kalau itu suka, kamu suka lakuin. Iya. Sementara nunggu itu lo kerja aja dulu. Nah, gitu. aku seimbangkan penderitaan lo di kantor dengan kegiatan lo yang lain yang bisa membuat kamu suka. Betul. Nah, karena ini kemungkinannya kan dia tidak suka sama pekerjaannya. Iya. Sehingga kesehatan mentalnya, tekanan dan lain sebagainya. Iya.
Ya, ya. Iya, atau lingkungannya gitu-gitu kan. Tapi harusnya diidentifikasi dulu ya. Iya, dan Kenapa lo nggak senang di kerjaan itu? iya, dan tidak bisa kita apa namanya ya? Kita diagnosis sendiri bahwa kita punya mental yang terganggu. Tidak bisa ya. Iya. Itu dulu diingat. Jadi kalau memang Anda merasa ada tekanan ada apa, Anda ke psikolog, baru psikolog yang bisa menentukan diagnosis. Betul. Jangan-jangan lo merasa tertekan karena memang lo tidak bisa berprestasi Karena di situ. iya, dan karena Anda menentu itu kayaknya mental saya terganggu. Betulan mental Anda. Iya. Ya. Gitu. Oke. Terakhir ini ya. Boleh. Assalamualaikum, Mat dan Cing. Waalaikumsalam, Cing dan Mat. Curhat dong, Bang Mat. Curhat dong, Bang Cing. Disensor aja ya nama IG aku. Oke. Udah disebut belum tadi? Belum. Mau cerita dikit nih. Saya menjauhi hubungan dengan dia. Saya menjalani hubungan dengan dia selama 4 tahun dan sudah mau melangkah ke jenjang pernikahan di tahun lalu. Setelah mempersiapkan semuanya dari foto prewed, keluarga udah pada sepakat untuk lamaran dan di rumah udah mau persiapan acara semuanya dengan keluarga ngumpul. Terus 4 hari sebelum lamaran saya tiba-tiba dia dapat video call LAN. 4 hari sebelum lamaran saya 4 hari sebelum lamaran saya 4 hari sebelum lamaran saya tiba-tiba dapat video callan dari dia dengan frame dia dengan laki-laki lain. Hah? Dia laki-laki apa sih? Ini nih, jadi aku video call sama Dia si cewek. laki-laki lain. Si cewek itu lagi sama laki-laki lain. Oh ini cowok nih berarti? Iya. Oke. 4 hari sebelum lamaran. Iya. Dan itu buat keluarga malu dan keluarganya dia sampai hari ini masih berharap saya dengan dia menikah. Setelah kejadian itu saya memutuskan untuk merantau untuk melakukan semuanya. Berselang 2-3 bulan saya ditelepon sama keluarga dia untuk balik dan menikah dengan dia dengan Besar hati. Dengan besar hati. pengen kembali karena sudah cinta dengan dia, tapi masih minta solusi terbaik dari yang terbaik. Haruskah aku kembali dan bersamanya atau melupakan semua dengan hal baru? Haruskah ku mati? Kan kembali ya. Terlebur dalam kepedihan. Ada band ya? Sepanjang waktu. Ini ngapain sih kalau nyanyi gini-gini kayak? Karena aku pengen main keyboard sih, pengen bisa main keyboard dari dulu, dari SMA. Tapi lo coba nggak main keyboard? Dulu punya tetangga beberapa kali doang, terus punya teman di Surabaya. Aku pernah sampai ke Surabaya tuh Buat main keyboard? iya, buat itu keyboard. Jadi dari pagi sampai malam aku diajarin sama dia nih, tekan ini. Untuk ini lagu Rindu aku posting di IG tuh, Cing, lihat. Lagu Rindu. Krispati. Iya. Nah itu ini itu dari pagi sampai malam cuma itu. Jadi Bisa sekarang? Enggak, cuma itu doang. Jadi dia tekan apa, itu tekan baru direkam, baru nyanyi. Tapi nyanyinya beneran. Oh gitu. Gitu. Oke. Ajarin Uncing keyboard. Lo berbakat nggak? Lah nggak tahu aku. Nggak, menurut lo? Punya keinginan, nggak iya, tahu berbakat boleh. apa enggak. Boleh. Ini apa nih, gimana nih? Dia video callan dari Nah, aku belum jelas sama dia, frame dia dengan laki-laki lain lagi ngapain? Tiba-tiba ceweknya video callan. Nah, aku belum jelas di situ, Cing. Dia tiba-tiba dapat video callan dari si ceweknya satu frame dengan laki-laki lain. Nah, apakah udah dipastikan itu selingkuh? Maksud dia mungkin mengarah ke sana. Iya, tapi Jadi 4 kan- hari sebelum ketahuan si cewek ini selingkuh. Tapi kan dia video callan, dapat video call kan sepertinya sengaja si ceweknya. Si ceweknya yang video callin dia. Sengaja apa kepencet? Kan kita makanya aku bilang detail itu kita nggak tahu. Ya pokoknya dia dapat video call. Nah, kalau dia dokternya melarang untuk makan call, Enggak, video ini bisa ngobong. gak boleh kan, siapa tahu banyak gasnya. Dia dapat video call dari ceweknya dan di frame itu saat itu dia lagi sama cowok. Kan tinggal tanya ini apa maksudnya gitu kan? Nggak dijelasin. Dia lagi sama cowok ngapain? Sama temennya atau Ya kalau sama temannya mah nggak jadi masalah dong harusnya. Iya, makanya. Kenapa ini jadi masalah? dipastikan dulu aja sih. Itu benar maksudnya. Ya udah Benar. pasti orang akhirnya membuat dia malu sekeluarga. Iya, berarti pasti selingkuh kan? Iya. Ketahuan selingkuh kan? Iya. Tapi ngapain dia yang video call si ceweknya? Dengan sengaja ngasih tahu ya? nah itu dia, itu yang titik itu aku bingung, Cing.
Titik itu aku bingung kenapa ini antara dia yang video callan sama ceweknya terus kemudian dia lihat ada cowok lain atau ceweknya sengaja Ngasih tahu di frame itu dia lagi sama cowok lain. Iya. Nah kalau kayak gini ceweknya sengaja berarti ceweknya nggak mau nikah. Iya. Cuma karena terpaksa keluarga. Karena keluarganya udah senang sama kamu, keluarganya suruh ceweknya nikah sama kamu. Mendingan kamu tanya, jangan berhubungan sama keluarga yang nikah Anda. Lo kayaknya ini banget, Mat. Enggak, maksudnya ini karena tidak jelas informasinya. Yang nikah kan Anda nih. Sama keluarga. Enggak. Ya, nikah kan nada. Hah? Kok nada? Anda. Iya, nada. Nada di Iya, maksudnya keluarganya suruh menikah. Yang mau menikah kan Anda. Ya yang mau nikah kan Anda. Jadi nggak usah terlalu ini sama keluarga Nada. Keluarga Anda. Kecuali keluarganya tidak setuju. Ya. Nah, itu baru Anda punya urusan sama keluarga. Ya. Ini keluarganya setuju. Udah setuju semua. Baru kalian nih saling setuju nggak untuk menikah? Jangan ngikut-ngikut aja. Siapa tahu dia suaminya. Hah? Iya, siapa tahu di frame itu udah suami. Udah suami. Jadi semua keluarga udah setuju, tinggal suaminya doang yang belum setuju. Ya lo mengembat bini orang namanya. Tapi masa keluarga setuju? Ya karena dia nggak setuju sama suami yang sekarang mungkin. Udah foto prewed segala macem. Iya, nah sama udah. Itu Anda tanya ulang lagi itu kenapa siapa? Si cewek itu video call Anda tujuannya apa? Iya, jangan tiba-tiba Anda merantau tanpa kejelasan. Iya, baru dapat video call langsung. Dia merantau 3 bulan. Langsung merantau dah. Aku kan waktu itu pulang kampung jelas ya. Iya. Kalau ini kan dapat video call terus tiba-tiba gue langsung merantau. Aneh. Iya, gak jelas sih ya. Taruh kata dia ketahuan gak sengaja selingkuh. Gak sengaja nih. Iya. Gak sengaja video callan. Terus gak sengaja kepencet ada gitu. Bukan kepencet. Dia emang lagi video callan nih. Tapi si cowok itu gak sengaja ada di frame. Mereka berdua, tiba-tiba cowok itu lewat. Gitu. Karena memang dia lagi selingkuh nih. Dia lagi selingkuh, cuman dia lagi video callan. Bukan maksudnya si cewek sengaja kasih tahu itu. Gue lagi sama cowok ini gitu. Taruh kata ini nggak sengaja ketahuan bahwa dia selingkuh. Terus si keluarganya nelfon nih sekarang, ayo lu balik lagi dah. Dan dia mau. Nah, dia udah bilang, dia nanya. Dia udah bilang dia mau. Mana? Udah. Mana? Dia udah mau tapi masih minta solusi. Terbaik dan terbaik. Karena aku masih cinta sama dia, aku mau di bawah. Iya. Ya udah kalau mau ya udah. Kalau kau udah setuju nih keluarga, ya gimana lagi? Dan lu juga udah masih mau ya udah. Masih mau sih nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Kalau lo masih mau. Tapi kan nggak jelas ini apa permasalahannya. Iya. Permasalahannya ini apa? Video callan doang. Tapi kalau betulan selingkuh gimana? Kalau dia udah mau. Ya gue nggak ada guna ya? Apanya? Maafin dia berarti. Ya tapi masih bisa merubah nih, jawaban kita masih bisa berubah, masih bisa merubah dia. Dengan besar hati pengen kembali karena sudah cinta dengan dia. Tapi masih minta solusi terbaik dari yang terbaik. Haruskah aku kembali dan bersamanya atau melupakan semuanya dengan hal yang baru? Kalau aku masih sama dengan jawaban kemarin. Apa? Tetap manusia. Ya kita nggak tahu ini yang keberapa. Tapi kalau ini pertama kali, ya ini second chance, masih ada second chance. Yang penting ceweknya jangan Anda berhubungan sama keluarga Anda melupakan yang pentingnya. Iya. Iya, komunikasinya justru sama cewek ini gitu yang untuk mementapkan Anda. Ya, pokoknya lo jangan menyisakan dendam kalau lo pengen balik. Iya. Sedikit pun jangan karena keluarga telepon terus Anda balikan. Di situ juga dia nggak jelasin setelah kasus itu dia hubungan dia sama si cewek gimana. Ya. Kan merantau dia 3 bulan. Dia merantau 3 bulan. Dari SD hingga perkuliahan. Jadi kalau lo masih menyimpan aja sedikit dendam nih, jangan. Lo sendiri yang bisa ngerasain, ntar gue bales nih. Tapi dia bilang tadi besar hati sih. Alhamdulillah kalau besar hati, silakan kasih kesempatan kedua, tapi tetap libatkan ceweknya. Siapa tahu ceweknya yang memang udah nggak mau. Iya, jangan-jangan. Dari awal itu kalian private dan apa dia yang foto-foto, tapi mukanya asem, tunjuk-tunjuk langit. Iya. Ada yang kita lagi tunjuk langit berdua. Iya. Kita berdua tuh di atas gila. Yang kemarin di situ. Oh iya. Ada yang ngetek gua nggak ini lagi. Bagus. Pas kita nunjuk pesawat ya. Nunjuk pesawat iya, 2. Bagus. Ya gitu dah, pokoknya ya semua orang punya berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua katanya kan. Iya.
Tapi jangan menyisakan dendam. Iya. Betul-betul dengan besar hati. Betul. Dan kesempatan itu memang harus pada saat yang pas. Ngempas. Kalau betul. kekecilan dia kesempitan. Kesempitan. Kalau kegedean? Kedodoran. Begitu ya, Cing? Nah, aku sebatang doang hari ini. Hari ini sebatang. Tadi ini. Siapa gue? Iya. Gue, iya. Sesutingan ini. Iya. Sebatang doang. Iya. Gokil. Karena gue olahraga. Aku juga sebatang doang. Sejak gue olahraga pakai bed butterfly, gue rokok otomatis kurang. Iya, karena dia membongkar Iya. keinginan merokok ya. Iya. Olahraga. Tapi olahraga lo apa, Mat, kalau lo? Aku bola. Tapi itu pun udah lama banget gak main, Cing. Udah lama banget. Lo mau nggak gue kasih bed? Mau lah. Aku juga suka pingpong. Bed ini. Fukuhara. Butterfly. Iya. Butterfly Indonesia. Iya. Dan kalau lo mau bed juga, silakan lo bisa ikut Instagram giveaway di Butterfly Indonesia. Betul. Ada hadiah kayu seharga 5 juta, karet harga jutaan juga, dan ada kayu yang harganya 1 juta. 1 juta untuk 3 orang. 3 orang. Gitu banyak. Jadi semua ada 6 orang. Periodenya sampai kapan, Mat? Baru 5 nih. Kayu untuk 1 orang. Yang juara 2 orang. Bet 2, karet 2. Karet 2 orang. Iya. Oh, 2 orang. Iya. Gitu. Butterfly Indonesia. Butterfly Indonesia. Jangan di tempat lain. Iya, takut palsu. Takut palsu karena banyak banget nih sekarang yang jualan butterfly palsu. Karena memang butterfly itu merek alat-alat tenis meja dunia yang paling laku kali ya. Maksud gue dari gue kecil main pingpong. Butterfly udah ada. Mejanya juga ada kan? Ada butterfly juga udah ada. Semuanya ada. Alat-alat sepatunya ada, semuanya baju ada, segala macam. Dulu main, Cing, pingpong. Lawan gue lo. Nah? Lawan gue. Kan gue habis tapi aku nggak tahu sekarang. Waktu itu terakhir itu coba sama Bang Danit aku kalah. Di Komtung. Jago. Lawan Bang Danit. Boleh. Gue habis menang. Coba lawan Bang Danit. Aku lawan Ical Kati aku menang tapi. Karena aku kasih bola-bola pendek depan net. Dia gini gak sampai. Kalau bola ini dia jago balikin. Jadi ini dia nggak nyampe. Iya, jadi aku cuma sentuh doang. Tak. Pukin. Udah gak bisa. Jahat itu namanya. Gitu. Iya. Oke, jadi kalau lo pengen tahu semuanya, mendingan lo langsung ke websitenya butterflyindonesia.com atau langsung ke Instagramnya di Butterfly Indonesia. Semuanya ada di deskripsi, tinggal lo klik aja di situ. Klik aja gampang. Lo akan diarahkan ke Butterfly Indonesia. Betul, Butterfly Indonesia. Nah, walaupun Cing Abdel udah kalah, menang. Lawan Desta. Menang. Ya udah. Menang lawan Desta kemarin. Ini udah 2 hari lalu loh. Masa kita masih debat sih? Karena ini rekamannya sebelum tanggal 6. Ya. Oke lah, Mat, kalau begitu. Oke. Kita sudahi Mamat dan AA untuk episode kali ini. Kita akan berjumpa di episode berikutnya yang akan membahas tentang life, love. Kehidupan, percintaan, dan tertawa. Dan tertawa. Karena sedih, sadness tidak pernah boleh ada di hati kita. Selalu harus ada happiness. Iya. Tapi kita mulai habis quote nih. Quote mulai nggak ada nih. Lo tuh, Mat. Cing hari ini yang tugasnya. Kemarin di episode terakhir itu aku. Enggak. Gue. Aku, Cing. Aku sampai pakai puisi dari Instagram kan. Itu aku, Cing. Kan kita tag 2. Iya. 1 Cing, 1 aku. Nah, sekarang Cing lagi. Tapi kuota apa gue nggak ada nih, Mat, Coach nih. Lah, gimana? Tentang itu tadi, titik koma yang pertama. Yang menghabiskan 30 menit hanya untuk baca curhat. Itu apa sih ini? Gue udah lupa. Si A dan si B. Oke. Coba. Pada satu titik berarti nggak koma. Bisa titik koma? Nggak bisa. Ada dong, tanda baca titik di atas koma di bawah. Oh, iya. Oke. Pada satu titik. Yang pertama apa sih, Mat? Ini, Mat, kasusnya tadi? Dia tembak si A. Si A tolak dia karena dengan alasan temannya si B suka. Ternyata si B juga tolak. Iya. Enggak. Dia nggak nolak, Mat. Si B nolak dia, Ci. Enggak dong. Ulang lagi. Udah. Oke. Pada satu titik, lo harus bisa mengidentifikasi masalah lo sendiri. Pada saat lo ditolak seorang cewek atau cowok, tapi ada nggak sih? Gue ditolak sama sahabatnya sendiri cewek B. Jadi dua-duanya nolak dia. Oke. Pada saat lo menyatakan
perasaan lo kepada seseorang. Sebut saja si A. Sebut saja si A. Dan ternyata si A menolak lo lantaran si A bilang si B suka sama lo. Dan pada saat lo tembak si B juga menolak lo. Itu kan? Iya. Ya. Cari si C. Ih, bagus banget. Siapa tahu si C juga nolak lo. Iya, kalau sampai si C nolak lu, Cari terus sampai Z, masih ada kesempatan 23 kali. ada 23 alfabet. 23 alfabet. Udah gitu aja, Betul. jangan nyerah. Jangan nyerah dan Perjuangkan jangan cinta lo. terpaku hanya kepada A, B, C. A, B, dan C. C. Siapa tahu A, B, dan C ini adalah alfabet-alfabet yang sedang mempermainkan Anda. Nah. Karena mereka sahabatan. Nah, cari alfabet yang benar-benar Iya. bisa menerima lo Nah, apa adanya. iya. Cari alfanya, karena betnya hanya butterfly. Cari alfanya aja. Karena bednya sudah ada di Butterfly. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa ketemu lagi. Kita ketemu di Mamat dan A berikutnya. Konten terbaik di Abdel Ahrian Universe karena yang terprogres hanya kulima. Enak. Lah, iya. Sampai ketemu di Mamat dan A selanjutnya. Mamat dan A. Sampai ketemu di Mamat dan A. Gitu. Sampai ketemu di Mamat dan AA. Curhat dong, Mat.